OOP part pertama kemarin yang untuk contoh program untuk private ya. Yang dimana private digunakan pada kelas untuk memproteksi anggota-anggota tertentunya agar tidak diakses dari luar kelas secara langsung ya. Sesuai dengan materi yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan coba untuk membuat program untuk private ya. Oh sorry, udah saya buat tadi. Oke. Kita buat untuk program untuk private ya. Di sini saya buat seperti biasa, yaitu menggunakan library umumnya ya, IOStream. Kemudian di sini tetap sama, yaitu using namespace std. Jadi kita akan coba untuk membuat melihat fungsi private dari sebuah kelas ya. Di sini saya buat kelasnya itu kelas tabung saja. Itu untuk mengukur, melihat hasil dari perhitungan volume dan keliling tabung ya. Kemudian di sini kita buat fungsinya. Di sini dia fungsi private-nya. Di sini untuk fungsi private kita cukup deklarasikan, yaitu untuk tipe-tipe data dan juga variabel-variabelnya saja di sini. Integer J dan JT. Untuk ini yang tipe datanya integer ya. Itu variabel J dan variabel T. Kemudian untuk float itu menampung hasil dari perhitungan volume tabungnya dan keliling tabungnya. Di sini saya buat V dan K ya. J ini maksudnya adalah jari-jari, kemudian di sini T adalah tinggi ya. Kemudian floatnya untuk hasil ininya, V ini volume dan K-nya adalah keliling. Kemudian ini untuk fungsi private-nya, yang fungsi khususnya yang tidak diakses oleh kelas lain atau fungsi lain. Dan untuk fungsi publiknya yang bisa diakses oleh kelas lain, itu di sini saya buat fungsinya fungsi tabung ya. Untuk memanggil nanti mungkin hasil dari volume atau keliling ya. Kemudian sini ada dia untuk fungsi void, untuk keluarannya ya, untuk menampilkan hasilnya berapa, seperti itu. Koma. Oh ya, karena tadi kita menggunakan kelas tabung ya, maka di sini ada library, yaitu saya lupa untuk membuat include count IO-nya ya. Karena tabung tadi ya, dia erat kaitannya dengan jari-jari ya, ataupun juga ada ketetapan, yaitu nilai V-nya sama dengan 3,14 ya. Itu ketetapan baku. Oke, ini untuk kelasnya ya. Kemudian ya untuk kita buat fungsi utamanya. Sorry, harusnya kurang awal ya. Kemudian di sini dia memanggil untuk tabungnya ya, untuk objeknya yaitu sini karena kelasnya tabung, kemudian sini objeknya itu S ya, kita buat. Kemudian S dia akan karena dia nanti akan menampilkan hasil keluaran. Dia memanggil berdasarkan fungsi keluaran yang di sini ya. Karena dia dideklarasikan yaitu objek dengan keluarannya. Dan titik koma. Jadi kita buat itu menggunakan fungsi get. Oke, ini untuk fungsi utamanya ya. Nah, kemudian untuk fungsi ya, untuk fungsi perhitungannya ya, karena tadi menggunakan private ya, artinya tidak semua ini tidak bisa diakses ya, maka dia harus dikasihkan fungsi yang baru. Bukan kelas ya, kelas yang baru, yaitu kelas tabung ya. Bukan kelas ya, maksudnya objek ya, sorry, kelas objek. Ini bukan titik 2, yaitu panggil fungsi ini ya tadi yang sudah dikasihkan, itu tabungnya. Kemudian kita buat untuk mencetak label ya. Sini dia buat itu menghitung tabung. Handline. Sorry, karena saya akan membuat garis bawah. Oke. Nah,
Kemudian di sini dia untuk menampilkan hasil untuk inputan dari masukkan jari-jarinya ya, jari-jari dari tabung. Kemudian tinggi ya, tinggi juga ya, karena fungsinya itu tabung itu ya. Oke, titik koma. Kita akhiri dengan titik koma. Ya, kemudian di sini ya, karena ini dia masih menampilkan untuk apanya, untuk perintah inputnya, maka dia untuk kita masukkan untuk fungsi inputnya, si in-nya. Yaitu ya, karena jari-jari tadi dia menggunakan variabel J ya. Di datanya integer ya, maka dia memanggil J untuk jari-jari. Kemudian yang untuk tingginya ya sama seperti itu juga, si in. Nah, tadi tinggi di sini dia menggunakan variabel T ya. Oke, koma. Nah, kemudian di sini kita akan membuat untuk fungsi dari volume ya, volume tabung yang supaya kita ketahui bersama dari sejak kita kecil dulu belajar tabung ya. Hitung volume tabung itu Pi kali J ya. Pi dikali jari-jari dan dikali T ya. Nah, saya perlu lupa juga ya karena ini udah lama sekali. Artinya C. Kemudian untuk kelilingnya, keliling dari tabung yaitu ini kita buat saja 2 kali T dikali 2 jari-jari, kemudian dikali tinggi. Oke. Jadi untuk fungsi dari untuk inputan ya, inputan dari variabel tabung ya. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk fungsi void tabung untuk menampilkan keluarannya ya, keluarannya tadi karena ini tadi hanya memanggil kelasnya, kemudian kita dikasihkan isinya apa gitu. Keluaran, kemudian dia menampilkan ya, karena dia tadi menampilkan hanya menampilkan dari keluaran dari sini ya, maka dia salah lagi, menampilkan hasil output dari volume tabung sama dengan kita buat dulu untuk apa ya, untuk menampilkan outputnya ya, kemudian keliling tabung. Nah, masing-masing dari output keluaran ini dia akan menampilkan berdasarkan dari hasil dari karena tadi ini volume dan kelilingnya, maka dia akan menampilkan output dari fungsi ini ya. Fungsi dari volume, maka dia memanggil ya, karena tadi dia untuk menampilkan output keluaran itu untuk volume yaitu V, maka dia akan memanggil V ya, V biar n-line. Oke. Kemudian untuk keliling tadi yaitu K ya, maka dia kita panggil K nya. Oke, ya ini sudah selesai. Mari kita coba compile saja. Oh ya, ada apanya? Kita simpan ya, OOP tabung misalnya. Oh ya, tabungnya tadi titik koma lupa ya. Mari kita lihat outputnya seperti apa. Ya, di sini dia menampilkan ya, minta inputan dari variabel-variabel ya. Misalnya jari-jarinya 8, kemudian tingginya misal 6. Maka volume tabung yang diperoleh itu sebesar 12,76. Kemudian keliling tabung itu 602,88. Itu dia hasil dari output dari contoh program private yang pada OP. Ya, jadi di manakah letak private-nya? Nah, itu dia. Di sini ya, artinya ini
Ini yang tidak bisa diakses secara langsung ya, maka dia tadinya dideklarasikan kembali dia menggunakan fungsi tabung ini, karena ini yang hanya publik ya, hanya yang dapat diakses, dapat dijalankan ya, dipanggil oleh kelas lain ataupun fungsi lain seperti ini ya. Jadi tidak secara langsung yang dipanggil ya oleh fungsi utama ya, melainkan dia dideklarasikan dulu di tempat lain ya. Karena sini tadi dideklarasikan ya, ini itu dia menyatakan private ya, artinya ini secara langsung, ini bukan secara langsung diakses ya, tapi melainkan dia dideklarasikan lagi gitu di fungsi yang lain, itu dia menyatakan dia sebagai private. Oke ya, sepertinya cukup sekian ya untuk contoh program private dalam OOP ya, yang di sini dia contoh kasusnya itu menghitung volume dan keliling tabung ya. Ya, semoga bermanfaat video kali ini ya. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua.